Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Fauzi Wong Deso ya, membahas tentang persoalan dan dunia persapian. Saat ini kenapa harga sapi murah ya? Di pasar saat ini harga sapi lagi murah dan banyak yang stok-stok di kandang itu tidak dikeluarkan karena harga sapi yang murah. Tapi untuk harga pakan sapi yang semakin tahun semakin mahal, apalagi yang menggunakan konsentrat. Dan saat ini kita membahas tentang kenapa sih sapi itu murah. Kayak di pasar-pasar kayak gini sapi harganya anjlok memang. Harga anjlok sapi besar-besar yang semulanya kita biasanya di harga normal itu 20-an, kayak 20 juta, 23 juta, terus 25 seperti itu, dan saat ini turunnya sampai di 2 juta ke 3 juta. Kalau kita katakanlah beli di harga 17 juta, kita udah mendapatkan sapi yang besar dalam kondisi sapi yang sehat ya. Karena harga sapi yang sekarang lagi turun dikarenakan kenapa kok turun itu dipengaruhi oleh penyakit ya, penyakit yang saat ini lagi rame yang ada di Indonesia, seperti penyakit PMK, penyakit kuku dan mulut kan kemarin itu. Terus ditambah lagi, dan saat ini penyakit LSD itu kayak ada benjolan-benjolan pada sapi, dan banyak menelan korban juga untuk PMK. Yang untuk LSD-nya saat ini sudah mulai banyak yang kena. Cuma di area Nganjuk, Jawa Timur, terutama Jawa Timur belum tersebar luas ya. Mungkin di Jawa Tengah juga sudah ada, di Jawa Timur juga sudah ada, cuma belum ya. Semoga saja tidak merambah ke kota-kota lain. Cukup di sini saja untuk penyakit sapi ya, agar harga sapi murah kembali. Kayak ini kondisi pasar di pasar Guyangan Nganjuk, yang harga saat ini murah, yang jual banyak, tapi untuk yang pembelinya takut untuk musim saat ini. Dan petani juga nggak mau ambil resiko ya. Mungkin ada petani yang dia mengambil kesempatan di harga murah, dia beli sapi, nanti penjualannya di hari kurban. Ini sapi betina yang harganya sangat murah sekarang. Katakanlah sangat murah, itu bukan murah banget loh ya. Dari harga yang biasanya itu selisihnya sampai 3 juta kayak gitu. Kita katakanlah beli sapi betina di 14 juta, 13 juta, sekarang sudah mendapatkan indukan sapi betina ya. Yang dulu belum dapat, yang dulu 13 juta itu masih umur 1 tahunan itu. Dan kalau di pasar kita juga harus pinter-pinter memilih sapi, antara sapi sehat, antara sapi yang bagus juga. Karena di pasar itu kan banyak pedagang ya, dari kota mana-mana saja dan pembeli dari mana-mana saja, dan harus pintar-pintar menawar di saat harga sapi murah kayak gini. Jangan dibandingkan harga sapi murah kayak gini dibandingkan dengan harga normal seperti biasanya. Dan ini sudah nggak rahasia lagi sih untuk harga murah ya. Untuk harga murah katakanlah nggak ya murah kalau untuk sapi yang standar ya. Kalau untuk sapi bagus harganya tetap bagus selama sapi itu sehat. Kayak sapi spek kontes ya gitu ya tetap mahal. Gimana mahal, dari perawatannya saja sudah beda kan dari sapi yang penggemukan biasa. Cuma efek harga sapi ini tidak mempengaruhi harga daging kalau di Indonesia, tapi mempengaruhi harga jiwa. tapi itu seperti itulah ya. Banyak yang takut kayak kondisi sapi kayak ini sehat-sehat. Memang banyak sapi yang sehat, cuma untuk dari petani itu masih gimana ya, takut toh, gimana toh harga sapi segitu katakanlah 15 juta, nanti ketika di kandang pengennya 1 tahun, dalam kandang itu nggak sampai 1 tahun udah terkena penyakit, belum sampai jual
untung aja belum dapat udah mendapatkan kerugian itu kan. Mungkin kalau dia memang berani di musim kayak gini, kalau pemain beneran juga nggak malah seneng kayak gini. Soalnya dia kan langsung disembelih sendiri, dijual sendiri gitu. Kalau petani kan kita ngerawat terus dibesarkan, kita mendapat keuntung ya udah gitu. Kita cuma petani saja. Petani kan dari kecil membesarkan gitu. Kalau sudah besar kita jual. Dan kemungkinan harga sapi ini stabil, harganya stabil di bawah ya. Kalau untuk kenaikan ini belum ada berita juga. Saya lihat di pasar sapi juga belum ada. Dan review dari youtuber juga, youtuber sapi yang ada di Indonesia ya, ini Jawa Tengah, Jawa Timur, itu belum menandakan tanda-tanda kenaikan gitu. Kalau untuk sapi standar kayak gini, sapi betina seperti itu yang agak kurus, dan kurus belum menentukan sapi itu tidak sehat ya gitu. Tapi harus pinter-pinter lah memilih sapi kayak gini. Itu 14 juta 16 juta sudah dapat indukan. Hamil malah sapi betina hamil itu 17 juta setengah masih nego seperti itu. Ini kalau di pasar Nganjuk, pasar Kediri, itu mungkin yang pasar-pasar besar harga ini sudah ya benar-benar turunnya terasa banget. Kalau di pasar-pasar kecil mungkin harganya untuk pedagangnya tetap mahal. Ini dikarenakan ya itu tadi penyakit PMK, karena PMK itu sudah lama ya berjalannya. PMK itu sangat, bagi petani sangat terpukul sekali, banyak sapi yang meninggal juga ya. Sapinya saya aja yang meninggal satu, dari tetangga-tetangga juga ada, udah besar itu satu. Pas hari korban itu saya mau keluarkan, kurang 1 minggu sapi saya terkena. Wah, itu bikin pusing. Dan masih banyak pedagang-pedagang di musim kayak gini itu memanfaatkan kondisi sapi harga murah kayak gini, itu dibeli dan dirawat sebentar di rumah. Mungkin kalau mentok-mentoknya hari kurban keluar itu ya ada keuntungan kalau sapi itu memang sehat. Tapi kalau untuk pedagang kan biasanya kan sapi, dia memilih sapi murah terus dijual untung 500 satu sapi. Mungkin kalau udah di rumah mungkin 700 ya, kalau 500 itu jarang kayaknya. Ya tergantung kita lah menego ke pedagangnya. Biasanya 700 sudah, dia untung 700 dari pembelian sudah dikasih, 500 sudah dikasih kayak musim kayak gini. Kalau musim harga sapi mahal dia ya 1 juta gitu per sapi, kadang ya 800 700. Cuma jadi pedagang itu ada susahnya juga sih. Enggak seenak yang kita bayangkan gitu, yang selama saya dilihat di pasar-pasar itu ngopi-ngopi sama pedagang sapi itu. Ya ginilah kondisi sapi pasar Nganjuk yang ada di Jawa Timur. Dia itu biasanya untuk tengkulaan dari pedagang dari luar Jawa Tengah saja ngambilnya sapi pedagang dari sini. Kayak gini itu 14 sudah dapat, betina 14 sudah dapat. Dan memang di Nganjuk itu banyak sapi yang harganya agak miring ya. Kalau dijual lagi mungkin bisa, kalau kita bisa menego harganya. Kalau berangkat harus pagi biar nggak kena tangan kedua. Ya semoga saja penyakit PMK dan LSD ini cepat berlalu agar peternak di Indonesia itu kembali bersemangat lah intinya. Semua kan kalau keuntungan ada, mungkin semangatnya kan juga ada. Ya semoga saja pemerintah. Tapi kalau untuk pemerintah itu sudah memperhatikan ya, kalau di PMK itu sudah ada vaksinnya, sudah ada ya vaksinnya selama ini yang sudah diterapkan di masyarakat
oleh mantri-mantri itu vaksin ya. Sapi seperti ini 13 juta itu udah bagus loh, itu digemukin 14, kalau hamil biasanya 17 kan itu 17 16 ya gitu. Kayak ini pedetan di sana itu sekarang harganya ya sekitar 11 juta seperti itu kalau pedetan. Kalau jantan ya 12 lah biasanya ke pedagang. Kalau 12 nggak sampai lah, 11 500 mungkin kalau dijual pedagang nanti 12-an seperti itu ya. Memang penyakit sapi saat ini sedang resah ya petani di Indonesia itu. Contohnya kayak PMK, LSD seperti itu. Juga lelah juga jadi petani itu sih aslinya. Tapi mau gimana lagi kan? Itu yang sudah kayak gini kan, isi kandang-kandang itu banyak yang penuh. Kayak ini korban PMK sapi sampai tergeletak, panas tinggi dan mengeluarkan lendir dan luka di area mulut dan kuku ya. Kuku yang lama penyembuhannya itu di kaki-kaki ya, di kuku sampai lepas gitu menjadi kuku muda lagi. Itu perawatannya sangat serius ya. Dikatakan serius itu kayak kebersihannya, dari kesehatannya, jangan sampai dihinggapi lalat. Itu hinggapi lalat ya pastilah kita tinggal paling enggak ya ada perlakuan khusus. Soalnya ketika kita perlakukan khusus itu ya tinggal kita eman uang sapinya apa eman kita ngeluarin untuk pengobatan sapinya. Padahal pengobatan sapi nggak semahal harga sapi yang kita beli ya. Ini kadang-kadang yang saat ini banyak yang sapi yang di stok malah, yang soalnya harganya yang dengan perawatan yang mahal juga ya. Saat ini konsentrat juga mahal, jadi banyak kandang-kandang yang tidak mengeluarkan sapi untuk kondisi saat ini. Mending ditahan sampai kurban kan, bentar lagi kan Idul Fitri, puasa Idul Fitri, setelah itu kan hari raya korban kan ya, mending dikeluarin pas korban itu ya. Semoga saja lah penyakit PMK dan LSD itu cepat hilang ya toh. Kalau di negara luar itu sudah mungkin penyakitnya juga bisa jadi ketika sapi impor masuk ke Indonesia dan ada salah satu sapi atau kambing itu yang terkena, otomatis menyebar luaskan itu penyakit itu. Ya tahu sendirilah negara kita itu seperti ini, kebutuhan daging yang semakin naik kayak gitu. Pastinya kalau selama ini peternak juga didukung kok sama pemerintah, cuma belum mampu memenuhi kebutuhan daging yang ada di Indonesia seperti itu. Sekian, terima kasih, mungkin bermanfaat. Semoga penyakit sapi cepat hilang, harga sapi dapat pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.